Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Jika saya bertanya seberapa penting bagi saudara berada dalam komunitas yang tepat, mungkin semua kita sepakat bahwa itu sesuatu yang sangat penting. Berada dalam komunitas yang tepat itu berarti bergaul dengan orang-orang yang tepat. Tetapi kalau saya bertanya, apakah saudara saat ini sudah benar-benar bergaul dengan orang yang tepat? Mungkin jawaban kita beraneka ragam. Sekalipun kita sudah tahu firman Tuhan dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-33 yang berkata, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Mestinya firman ini memotivasi kita, mengingatkan kita bahwa kejahatan ada di mana-mana, bahwa pengaruh buruk ada di mana-mana, bahwa lingkungan ini selalu siap untuk membentuk kita seperti yang Dia mau. Bayangkan, ada berapa banyak orang-orang yang mestinya punya potensi yang besar, tapi karena pergaulannya buruk, akhirnya potensinya tidak berkembang. Ada berapa banyak para atlet, para artis yang karirnya luar biasa menanjak sebentar, lalu mulai berada dalam pergaulan yang buruk, akhirnya tenggelam. Ada berapa banyak sang suami yang tadinya betul-betul suami yang takut Tuhan, mengasihi keluarga, lalu punya pekerjaan, hasilnya baik, mulai kenal dengan pergaulan yang buruk, semuanya menjadi berantakan. Ada berapa banyak ibu-ibu yang akhirnya melenceng jalan hidupnya, meninggalkan keluarga, bahkan melakukan hal-hal yang memalukan karena memiliki pergaulan yang buruk. Ada berapa banyak nasib orang yang berubah dari yang tadi orang baik-baik menjadi orang yang terlunta-lunta, tak ubahnya seperti gembel di pinggir jalan, hanya karena memiliki pergaulan yang buruk. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai hamba Tuhan, saya sering sekali berjumpa dengan orang-orang yang hidupnya sudah hancur berkeping-keping karena pergaulan yang buruk. Saya pun sering berjumpa dengan orang-orang yang hidupnya dililit hutang yang begitu mendalam karena pergaulan yang buruk. Kita penting sekali mewaspadai hal ini, saudaraku. Di dalam Mazmur 1 ayat 1 dikatakan, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Saudara harus lihat patron yang dibangun. Bagaimana pergaulan buruk itu mempengaruhi kita. Yang pertama, berjalan. Ya, jalan-jalan sesekali. Mungkin pergi dengan mereka sesekali tidak apa-apa. Toh cuman jalan-jalan. Nanti sebentar lagi juga sesudah jalan-jalan 1-2 hari, kan kita juga sudah tidak lagi bersama-sama. Gak apa-apa bergabung dengan dia. Oh gak apa-apa kita pergi ke kafe dengan dia, ke bar dengan dia. Toh cuman jalan-jalan sama-sama. Lihat saudaraku, sesudah jalan-jalan, apa yang dilakukan? Berdiri. Berdiri itu berarti lebih lama bersama-sama. Berdiri itu berarti sudah mulai berbincang-bincang sesuatu yang penting. Berdiri itu berarti sudah mulai ada koneksi. Dan sesudah itu apa yang dilakukan saudaraku? Duduk. Duduk berarti sudah mulai ada chemistry yang terbangun. Jalan, berdiri, duduk. Itu adalah patron bagaimana pergaulan yang buruk itu akhirnya mempengaruhi kehidupan kita. Amsal 22 ayat 24-25. Jangan berteman dengan orang yang lekas gusar. Jangan bergaul dengan seorang pemarah, supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya yang memasang jerat bagi dirimu sendiri. Apa yang dialami, dilakukan oleh orang-orang yang ada di sekeliling kita, dan apabila kita terus-menerus ada di sana, maka kita menjadi biasa menerimanya. Lama-lama kita menjadi biasa juga melakukannya. Hati-hati dengan pergaulan saudara. Pergaulan saudara sangat menentukan
bagaimana masa depan saudara. Apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama, selektif dalam bergaul. Pilihlah pergaulan yang membuat saudara makin dekat dengan Tuhan. Pilihlah pergaulan yang membuat saudara semakin bergairah dalam kehidupan. Pilihlah pergaulan yang membuat saudara semakin tahu apa arti kehidupan ini di mata Tuhan. Pilihlah kehidupan, pergaulan yang membuat saudara semakin terhormat di mata manusia dan di mata Tuhan. Kedua, jauhi pergaulan yang buruk itu. Tinggalkan segera, tinggalkan sekarang juga. Jangan saudara berlama-lama di sana. Yang ketiga, doakan orang-orang yang memiliki pergaulan buruk itu. Doakan mereka, supaya mereka pun boleh saudara tarik memiliki kehidupan yang berkualitas. Hayo, milikilah pergaulan yang baik. Jauhi pergaulan yang buruk. Pertama, berjalan. Kedua, berdiri. Ketiga, sudah duduk bersama-sama. No. Tapi kita mau menyenangkan hati Tuhan, memiliki hidup yang baik di mata Tuhan dan di mata manusia. Tuhan memberkati saudara sekalian.